Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Meskipun pemuda itu adalah jenius teratas di daratan, dia benar-benar rata-rata dalam hal asmara. Berbicara tentang ini, ada sedikit rasa manis dalam nada Sovereign Phantom Demon. Dia melanjutkan, orang lain tidak dapat melihat keromantisannya sama sekali. Karena pemuda itu setiap hari disibukkan dengan berbagai pelajaran, dan lupa tidur dan makan. Dia adalah orang yang sangat baik. Dia tidak pernah mempermalukan siapapun. Dan sebagian besar penelitiannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di dunia dan para pejuang dunia. Setelah bergaul untuk waktu yang lama, saudara perempuan saya sangat tersentuh oleh pihak lain dan jatuh cinta satu sama lain. Tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pemuda itu, dia takut akan meninggalkannya ketika dia mengatakannya, karena pihak lain mencintai kakak perempuannya. Menceritakan ini, dua garis air mata mengalir dari sudut mata sekte Master Illusion Demon. Jadi ketika mereka masuk jauh ke dalam alam rahasia yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya dan mendapatkan harta yang menantang surga, kakak perempuan dan saudara laki-laki itu akhirnya mengungkapkan wajah asli mereka. Mereka membunuh pemuda itu untuk memenangkan harta karun. Sejak saat itu, kedua saudara perempuan itu putus hubungan. Adik perempuan berlatih sihir, bahkan dia merusak wajahnya karena agar jangan terlihat persis seperti saudara kembarannya. Dia tidak ingin melihat wanita menjijikkan ini lagi. Makna hidupnya adalah untuk membalaskan dendam pemuda itu, untuk membalaskan dendam kekasihnya. Ucap The Phantom Sovereign menangis, dengan darah dan air mata di balik topeng. Chen Sisi menatap Illusory Sovereign dengan kaget, matanya penuh ketidakpercayaan. Ketika dia sampai di kisah ini, dia sudah mengetahui bahwa sosok kakak perempuan ini adalah Sangguan Sier, jadi bagaimana dengan adik perempuan ini? Dia berkata, "Guru, apakah Anda adik perempuan Sangguan Sier?" Ucap kaget Chen Sisi mundur dua langkah. Pada saat ini, Chen Sisi memiliki banyak pemikiran di benaknya, dan memikirkan percakapan antara dia saat bertarung dengan Sangguan Sier sebelumnya. Tidak heran jika tuannya mengenal istana berkabut Sangguan Sier dengan sangat baik, dia ternyata adalah saudara kembar Sangguan Sier. Master Sekte berkata, "Ya, nama asli guru ini adalah Sangguan Waner." Ucap Phantom Sovereign mengangkat kepalanya, menatap Chen Sisi, menatap murid kesayangannya. Dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada Chen Sisi bahwa keturunan Po Chen Wu Huang masih hidup, dan dia tidak ingin Sisi terus menderita. Jika memungkinkan, dia rela membiarkan dirinya menanggung semua rasa sakit. Master Sekte berkata, "Sisi, sebenarnya. Tuan, jangan katakan apa-apa lagi." Ucap Chen Sisi menggelengkan kepalanya dan menatap Sovereign Illusory Demon dengan rasa tak percaya. Dia tidak bisa menerima semua ini. Masternya ternyata adalah saudara kembar Sangguan Sier, yang merupakan pembunuh Qin Chen. Dia berbalik dan terbang ke kedalaman kegelapan dengan cepat, tidak dapat menerima fakta ini jauh di dalam hatinya. "Pergilah, mulai hari ini, kamu tidak akan lagi menjadi guruku, dan aku tidak akan lagi menjadi muridmu. Tidak ada hubungan antara Anda dan saya." Chen Sisi berkata dengan dingin, dia tidak bisa menerima, tidak peduli apa alasannya, dia tidak bisa menerimanya. Sekte Master Illusory Demon berkata dengan cemas, tetapi Sisi tidak melihat ke belakang, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan menghilang ke dalam kegelapan. "Tidak, saya harus memberitahu Sisi berita bahwa Qin Chen masih hidup, dan saya tidak bisa membuat Sisi menderita lagi." Gumam Sekte Master Phantom Demon mengertakkan gigi dan buru-buru mengejarnya. Dalam kegelapan tak berujung, Chen Sisi berlari liar, hatinya sedih, tuannya yang paling dihormati ternyata adalah saudara perempuan Sangguan Sier. Mengapa Tuhan begitu kejam? Tiba-tiba,
Sebuah cahaya muncul di kegelapan tak berujung di depannya, dan kemudian sebuah altar muncul di depan Chen Sisi. Chen Sisi tiba-tiba pulih dari kesedihannya dan melihat ke altar. Di altar, ada cahaya hitam. Permukaan bola cahaya itu penuh dengan mantra misterius. Mantra ini memancarkan napas yang berdebar-debar. Apakah ini yang diminta oleh Lord of Abyssal Demon untuk diambil? Gumam Chen Sisi segera bangun, dan menatap altar kutukan di depan. Chen Sisi merasakan kekuatan misterius mengalir ke wajahnya. Dia punya perasaan bahwa berdiri di samping bola cahaya itu seperti berdiri di tengah laut yang ganas. Dia akan tersapu kapan saja. Untuk beberapa alasan, Chen Sisi merasakan kecemasan yang tidak dapat dijelaskan. Apakah benda ini yang bisa membuatku menerobos alam suci? Ucap Chen Sisi bergerak maju dengan hati-hati. Lord of Abyss Demon mengatakan bahwa selama dia mendapatkan benda ini, dia dapat menembus alam suci, dan dia hanya perlu membawa benda ini ke Lord of Abyss Demon. Apa yang ingin dia lakukan, maka Sisi tidak peduli. Memikirkan kekuatan sangguan siar sebelumnya, mata Chen Sisi tiba-tiba menjadi dingin. Untuk membalaskan dendam Chen Shao, dia bisa melakukan apa saja, bahkan menghancurkan langit dan bumi. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di dalam hatinya, hanya ada Qin Chen. Chen Sisi maju selangkah dan berjalan langsung ke altar. Gelombang energi menyebar, jantung Chen Sisi berdenyut, dan merasakan lautan jiwa di tubuhnya berjatuhan dan bergelombang. Denyut di kedalaman lautan jiwa menjadi semakin jelas. Dia melangkah ke bola cahaya dan menyaksikan berbagai mantra misterius di atasnya. Sesuai dengan pengingat yang diberikan oleh Lord of the Abyss, dia mengucapkan mantra di mulutnya untuk merangsang kekuatan sihir, dan tangan kanannya tiba-tiba menyentuh mantra di luar bola cahaya. Sisi, teriak Sovereign of Illusory Demon juga mengejarnya, tepat pada waktunya untuk melihat Chen Sisi menyentuh bola cahaya itu. Tiba-tiba terjadi ledakan, kutukan pada bola cahaya hitam tiba-tiba berputar, dan aura mengerikan menyebar, berubah menjadi lingkaran hitam, dan langsung menghantam Chen Sisi. Chen Sisi dibalut dengan cahaya hitam, dan merasa bahwa tulang akan hancur. Rasa sakit yang mengerikan semacam ini bahkan dia sendiri tidak tahan. Sinar cahaya itu seperti ribuan jarum tipis yang menusuk seluruh tubuh Chen Sisi. Master hantu yang mengawasi Chen Sisi di kejauhan melihat raungan menyakitkan Chen Sisi, dia tiba-tiba panik. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan Sisi? Gumam Master Sekte Setan Hantu bergegas menuju Chen Sisi, tetapi dia baru saja mendekati sekitar 5 atau 6 kaki dari altar, dan dengan ledakan, kekuatan yang kuat menjatuhkannya. Dia tidak bisa mendekati altar ini sama sekali. Tapi kenapa Sisi bisa masuk? Apakah itu untuk menyelesaikan tugas tertentu dari Lord of Abyss? Fikir Sekte Master Phantom Demon terkena beberapa cahaya hitam dan terluka di beberapa tempat di tubuhnya, dia berlumuran darah. Terlepas dari rasa sakit di tubuhnya, dia mengeluarkan pedang tajam dari cincin penyimpanan dan mengayunkan pedang ke arah lingkaran hitam di sekitar altar. Sovereign Phantom Demon langsung dipantulkan lagi. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Dia menatap Chen Sisi dengan cemas. Pada saat ini, Sisi, yang berada di lingkaran cahaya, penuh dengan uap, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan semua organ internal di tubuhnya retak, dan cahaya hitam benar-benar mengubah tubuhnya lagi. Napas reinkarnasi terus mengalir di tubuh Chen Sisi, dan sumber kekuatan mengalir melalui tubuhnya. Chen Sisi merasa seperti dia akan dihancurkan. Dia berjuang mati-matian, mengetahui bahwa selama kesadarannya sedikit rileks, dia akan dihancurkan menjadi residu oleh kekuatan yang menakutkan ini. Lautan jiwa Chen Sisi terus bergetar dan retak, tetapi terus-menerus menyembuhkan dan memperbaiki. Laut jiwa perlahan membentuk pusaran air, dan cahaya berwarna-warni muncul, seperti paus raksasa, terus-menerus melahap cahaya hitam. Chen Sisi hanya memiliki jejak kesadaran terakhir yang tersisa, menjaga lautan jiwa dengan ketat. Pada saat ini, bahkan dia memiliki keraguan yang mendalam, apa cahaya 5 warna yang tersembunyi di lautan jiwanya.
Dengan masuknya kekuatan hitam terus-menerus ke dalam tubuh Chen Sisi, aura di tubuh Chen Sisi juga meningkat secara gila-gilaan, bahkan melintasi batas menuju alam suci. Sumber energi iblis yang kuat tetap ada. Sovereign Illusory Demon memandang Sisi di altar dengan kaget. Sisi benar-benar menerobos alam suci. Apakah dia salah menebak? Tidak ada bahaya di altar ini. Hanya warisan. Pada saat ini, antara dunia dan bumi, aura asli dari Chen Sisi masih ada di mana-mana, dan Master Hantu terkejut menemukan bahwa dia telah terjebak di alam puncak semi suci. Saat ini ada sedikit pencerahan. Dalam keterkejutannya, dia mengabaikan rasa krisis yang tak dapat dijelaskan di benaknya, dan mulai duduk bersila dan berlatih dengan panik. Di bawah asal jalur sihir, Master Hantu juga memulai dampak dari alam suci. Pada saat ini, ada kekosongan ribuan mil jauhnya dari sini. Qin Mo terus melacak di sepanjang jalan, tetapi dia benar-benar kehilangan jejak Chen Sisi dan Sekte Master of Illusion Demon. Aura iblis antara langit dan bumi telah benar-benar menghilang setelah sekian lama. Qin Mo mengerutkan kening, mencari dua orang di tanah terlarang ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, sarang setan kekacauan di hati Mo Qin tiba-tiba bergetar. Ada sesuatu yang menarik dari Chaos Nest. Qin Mo buru-buru menoleh dan melihat kehampaan di kejauhan. Samar-samar dia merasa bahwa sepertinya ada nafas di sana, yang tiba-tiba bocor keluar dan dirasakan oleh Chaos Demon Nest. Qin Mo segera mengguncang tubuhnya dan buru-buru datang ke sekitar kekosongan. Setelah beberapa saat pencarian, dia akhirnya menemukan lokasi spesifik dari nafas rahasia. Ini karena Qin Mo memiliki sarang setan kekacauan di tubuhnya, yang telah diubah oleh benih parasit, dan pada saat yang sama, ia telah memperoleh warisan Dao Setan Penguasa Abis. Ketiganya bisa digabungkan, ternyata itu tepat di bawah tanah. Gumam Qin Mo mengguncang tubuhnya dan segera melarikan diri ke tanah. Sementara itu di medan perang kuno, setelah Qin Chen memahami Sungai Dao, dia terus melanjutkan perjalanan. Tidak tahu berapa lama, tiba-tiba, aura menakutkan muncul di depannya, dan kertas jimat emas tiba-tiba bersinar dan sedikit bergetar, membimbing Qin Chen ke depan. Chen kecil, sepertinya ada yang salah dengan napas di sini, kamu harus berhati-hati. Suara serius kucing hitam besar itu terdengar. Kekosongan di sini menjadi sangat berat. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, berjalan di sini seperti terjebak dalam rawa. Jika bukan karena perlindungan kertas jimat emas, dia mungkin telah terperangkap di sini. Apa sebenarnya tempat ini? Hati Qin Chen bergetar, mengetahui bahwa dia seharusnya mencapai tempat yang sangat kritis. Dia terus berjalan ke depan untuk sementara waktu, dan tiba-tiba, Qin Chen berhenti, dan bayangan gelap muncul di depannya. Saat Qin Chen mendekat dengan hati-hati, bayangan hitam menjadi semakin jelas, dan ekspresi wajah Qin Chen menjadi semakin terkejut. Itu benar-benar bilah yang tajam, tetapi telah dipotong, dan hanya tersisa setengah bagian. Ada celah di mana-mana pada bilah yang patah itu. Dapat dilihat bahwa itu adalah pedang perang pada awalnya, dengan cahaya dingin yang redup, tetapi setelah pertempuran sengit, hanya tersisa setengahnya. Itu tertancap di tanah. Dan yang paling penting, di bawah bilah yang patah ini, jejak nafas waktu yang aneh mengalir, membentuk pusaran waktu seperti di pintu masuk sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Mengapa kertas rune emas membimbingnya ke sini? Dan bilah patah ini benar-benar memancarkan kekuatan waktu, dapatkah dikatakan bahwa aura waktu di tanah terlarang semuanya berasal dari bilah patah ini? Tetapi bilah patah ini tidak memiliki penampilan asal waktu sama sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.